Baik, selamat datang. Selamat datang di kelas konstruksi alat ukur. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai bagaimana menulis item. Menulis item di dalam pembuatan skala psikologi ya. Ya bisa dibilang sedikit banyak membutuhkan kreativitas juga ya. Karena kita membutuhkan bagaimana cara kita bisa menurunkan teori atau indikator-indikator yang kita sudah punya ke dalam apa sih materi ataupun teori, kemudian kita turunkan menjadi konstruk, kemudian kita definisi operasionalkan melalui indikator-indikator, dan setiap indikator diwakili oleh item. Jadi itu membutuhkan insting juga dan kreativitas, tapi tetap bisa dipelajari dengan cara banyak membaca referensi terkait dengan konstruk yang akan kita buatkan skala psikologinya. Jadi ketika kita membuat sebuah skala ya di dalam atau ketika kita yang kemarin kita udah bikin blueprint ya. Blueprintnya itu kemarin sifatnya hanya untuk membuat semacam kira-kira target setiap aspek atau setiap dimensi itu berapa gitu bobotnya, bobot secara teoritisnya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan sebuah blueprint, kita perlu juga membuat spek gitu. Kalau kita beli komputer tuh kan ada speknya ya. Nah, kita perlu membuat spesifikasi skala. Spesifikasi skalanya itu terdiri dari dimensi atau aspek, kemudian nanti kita jabarkan indikatornya, kemudian bobot, ya itu udah sampai kemarin kan udah ya di pertemuan sebelumnya kita udah sampai kepada bobot. Selanjutnya yang harus dilengkapi itu adalah jumlah item target yang mau kita buat gitu. Misalnya item target kita tuh adalah kita mau bikin skala psikologi isinya cuma 30 aja. Nah, untuk bisa mendapatkan skala psikologi yang 30, itu kita harus membuat berapa item supaya kalaupun nanti misalnya ada item-item yang gugur, kita bisa mendapatkan kemungkinan untuk bisa mendapatkan sesuai dengan jumlah item yang mau kita buat. Kemudian kita juga harus menentukan format item dan format respon yang mau kita buatkan. Jadi itu spesifikasi skala yang teman-teman nanti harus buat di pertemuan atau di tugas pertemuan yang hari ini ya. Kayak mana jadi format item? Tadi di sini ada format item. Kalau jumlah ya jumlah lah, mau 13 kayak 1.500, 3.060, sekian. Itu jumlah ditentukan oleh bobot kalian. Nah, sekarang bukan bobot berat badan ya, maksudnya bobot teoritisnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke format item. Format item ini secara umum ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pernyataan dan dalam bentuk pertanyaan. Kalimat yang bisa, kalau pernyataan tuh misalnya Dina Nazriani adalah orang yang cantik, nah itu pernyataan. Tapi kalau pertanyaan, apakah Dina Nazriani orang yang tidak jelek, misalnya, nah itu pertanyaan. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan kombinasi pernyataan dengan pertanyaan. Misalnya untuk bertanya tentang sikap, ya kita mencoba untuk menggunakan pernyataan, sedangkan untuk bertanya tentang preferensi religiusitas atau misalnya gratitude bisa menggunakan pertanyaan, terserah. Atau menggunakan pasangan kata. Pasangan kata jadi cantik, jelek, atau bagus dan menarik. Nah, itu semacam itu ya untuk bisa membuat sebuah format item. Nah, jadi untuk membuat sebuah item atau membuat skala psikologi sebenarnya juga bukan harus menggunakan kalimat atau harus menggunakan kata-kata. Kita juga bisa menggunakan stimulus ya. Stimulusnya itu bisa berupa kalimat deklaratif ataupun berupa gambar ya. Misalnya gambar Dina Nazriani gitu, terus kamu bikin skala kecemasan menghadapi wanita cantik gitu, tapi gambarnya gambar saya, gambar Dina Nazriani. Coba deh cari. Yang belum kenal siapa itu Dina Nazriani, coba ketik di Google, cari Dina Nazriani. Ada nggak? Kemudian contoh item. Nah, untuk di bukunya Pak Azwar ya, karena kita pakai buku Pak Azwar, coba teman-teman buka di halaman 38, buku halaman Pak Azwar tuh, yang saya pegang yang edisi 2, yang warna putih di depannya ya. Ada putih-putih, hijau, kuning, atau apalah gitu, kebanyakan putih. Halaman 38 tuh misalnya ada merasa dibenci oleh seseorang.
Nah, itu adalah item namanya. Itu yang disebut dengan stimulus. Yang merasa dibenci oleh seseorang itu adalah stimulus. Itu berarti kalimat deklaratif, ya kan? Nah, di situ ada respon ya dan tidak. Ya dan tidak itu kita sebut sebagai respon, ya. Jadi stimulusnya adalah kalimat deklaratif merasa dibenci seseorang, sedangkan responnya adalah ya dan tidak. Itu contohnya, contoh item. Contoh item yang lain. Contoh item yang lain tuh ada stimulus berupa menggunakan kalimat deklaratif, merasa gelisah di kantor, memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Responnya di situ ada HTP, SJ, KD, ini apa nih KD Krisdayanti, KD, SS, dan HSL. Penjelasannya tuh HTP itu hampir tidak pernah, SJ itu sangat jarang, KD itu kadang-kadang, SS sangat sering, dan HSL hampir selalu. Nah, kalau contoh yang halaman 39 ini stimulusnya kalimat deklaratif, sedangkan responnya adalah respon frekuensi. Kami harus bikinnya yang mana ya? Ya, tergantung sama teori dan konstruk yang kalian pakai. Jadi balik lagi ke pengerjaan tugas 1 kemarin. Ada juga yang kayak halaman 40 dan 41 ya. Stimulusnya berupa situasi hipotetik yang kayak mana? Seseorang menyalakan rokok ya. Seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Responnya dalam bentuk peluang kondisi yang akan dipilih oleh subjek. Contohnya A, saya tegur dan ingatkan akan larangan merokok dalam bis. B, saya diamkan saja meskipun saya terganggu dan sangat jengkel. Nah, itu contoh item halaman 40. Halaman 41 tuh lebih panjang lagi, kayak soal cerita zaman dulu ya, waktu zaman SD atau SMP. Panjang lah pokoknya halaman 41. Anda dan teman-teman akrab telah sepakat untuk menonton bersama film yang sejak lama ingin Anda lihat di bioskop pada hari Sabtu depan. Karena suatu hal, tiba-tiba teman Anda semua memutuskan untuk memajukan hari nonton bersama menjadi hari Kamis malam. Padahal Anda harus belajar karena pada hari Jumat pagi Anda akan menghadapi ulangan. Nah, ini di sini responnya sama ya, berupa peluang kondisi yang akan dipilih oleh subjek. Jadi A, karena sudah janji saya akan ikut nonton bersama. B, semoga pulang nonton tidak larut sehingga masih sempat belajar. C, saya nonton sendirian saja pada hari Sabtu. Itu contoh item. Banyak ya kan contoh itemnya. Jadi bisa juga ketika kita membuat sebuah item ya, itu ada posisi item yang dia sesuai dengan arah dari keperilakuan kita. Ada juga yang item yang tidak sesuai dengan indikator perilaku. Gunanya sebenarnya buat untuk bisa membuat supaya orang juga tervalidasi gitu jawaban dia ya. Jadi kita kepengen melihat kira-kira ini si orang ini konsisten nggak ketika mencoba untuk menjawab skala psikologi kita. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah item yang tidak favorable itu bukan item favorable yang dibuat jadi kalimat negatif. Jadi misalnya kalau item favorable-nya adalah saya mengingatkan seseorang sambil tersenyum. Terus item tidak favorable jadi saya tidak mengingatkan seseorang sambil tidak tersenyum. Nggak kayak gitu juga. Jadi harus sifatnya itu yang lebih berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah stimulus yang berkebalikan dengan indikator perilaku. Misalnya kalau kita pakai contoh item semangat kerja ya. Contoh item semangat kerja, ya item favorable-nya itu adalah saya berangkat kerja dengan hati yang gembira. Oke, ya kan? Kenapa kok ini jadi item yang favorable? Karena dia menjadi item yang favorable karena orang yang berangkat kerja pakai hati gembira itu adalah indikator dari semangat kerja yang tinggi gitu. Sebaliknya, item-item yang tidak menggambarkan semangat kerja yang tinggi, tentunya dia masuk menjadi item yang tidak favorable.
Dengan imbalan yang saya peroleh sekarang, saya tidak perlu untuk bekerja dengan lebih baik. Jadi teman-teman jangan hanya fokus juga, jadi sambil mendengarkan penjelasan saya, bagi teman-teman yang punya buku, boleh dilihat ya halaman 42 dan 43. Karena saya belum sempat untuk memasukkan konten bukunya ke dalam video, jadi mohon untuk dibaca lagi bukunya. Saya berharap dengan cara ini juga teman-teman bisa belajar memahamkan diri sendiri gitu ya, jadi dibaca bukunya supaya bisa belajar mandiri. Kemudian perbedaannya ketika dalam kondisi dalam bentuk item favorable dan tidak favorable ya. Perhatikan bahwa ketika dalam item yang favorable itu responnya tuh positif dengan skor yang lebih tinggi. Maksudnya jika dijawab iya yang ini misalnya yang favorable, berarti kan dia responnya positif. Nah, itu skornya lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya dia jawab tidak. Saya berangkat kerja dengan hati yang gembira, tidak. Udah pasti yang ya itu angkanya 1, sedangkan yang tidak itu angkanya skornya itu 0. Sedangkan kalau dia itemnya tidak favorable, gini ya, dengan imbalan yang saya peroleh sekarang, saya tidak merasa perlu untuk bekerja dengan lebih baik. Ini kan indikasinya dia nggak semangat gitu kerja. Jadi ketika dia menjawab iya, atau mungkin dia sangat setuju dengan kondisi ini, artinya skornya tentunya menjadi lebih rendah dibandingkan ketika dia menjawabnya tidak. Ya, itu berarti skornya menjadi lebih tinggi gitu. Hati-hati ketika dalam scoring ya, karena ketika salah scoring itu dapat menurunkan kualitas psikometri dari alat ukur atau skala psikologi yang kita buat. Oke, nah ini perbedaan. Judulnya baru muncul belakangan. Maaf ya guys. Kemudian selanjutnya kita masuk ke format respon. Respon itu bisa kita buat dalam bentuk respon negatif dan dalam bentuk respon positif. Tentunya kalau yang jadi berjenjang gitu ya, untuk bisa mendapatkan daya beda antara setiap atribut yang dimiliki oleh setiap responden atau partisipan kita. Kemudian usahakan ketika dia berjenjang ya, rentang respon negatif dan positif itu simetris. Jadi kalau misalnya respon positif itu ada 2, usahakan yang respon negatifnya tuh ada 2 gitu. Untuk supaya lebih enak dan kita juga ngukurnya nggak ribet gitu kan. Nanti kalau misalnya tidak simetris, lebih tinggi banyakan yang positif, kita bingung itu bagaimana mengatur scoringnya nanti. Kemudian ini contoh respon ya. Kalau kita misalnya mengukur menggunakan tingkat kesetujuan atau kesesuaian. Kita bisa pakai istilah atau singkatan STS sampai dengan SS ya. Perlu adanya pilihan tengah gitu supaya bisa membuat orang ya tidak terlalu terpaksa juga dengan kondisi atas atau bawah ya. Yang di sini kita bisa perhatikan positif 2 jenjang, kemudian negatifnya itu setuju dan sesuai juga ada 2 jenjang, sedangkan pilihan tengah itu ada netral ya. Ketika kita mencoba untuk menentukan ini bagusnya yang mana ya, bagusnya pakai kata setuju atau sesuai. Teman-teman bisa melihat kalau kita banyak mengukur objek sikap, itu bisa kita pakai kata setuju. Contohnya sikap mahasiswa pada perkuliahan yang menggunakan aplikasi meeting conference misalnya. Kalau misalnya sesuai itu lebih kepada diri subjek gitu. Jadi kalau setuju tuh objek sikap itu kan berarti evaluasi terhadap satu objek ya. Jadi objeknya apa? Berarti sikap. Sedangkan kalau kesesuaian kondisi si subjek. Contohnya kecemasan. Nah, kalau yang di atas itu adalah sikap mahasiswa terhadap perkuliahannya, yang di bawah itu adalah kecemasannya. Nah, jadi ini bisa dijadikan semacam panduan deh buat kawan-kawan itu mau pakai katanya tuh setuju atau sesuai ya. Contoh respon yang menggunakan frekuensi. Kalau misalnya atributnya kawan-kawan atau teorinya kawan-kawan itu dia fokus kepada seberapa sering seseorang melamun, seberapa sering seseorang
memukul-mukulkan kepalanya ke dinding misalnya, atau seberapa sering seseorang mengirimkan uang kepada pacarnya, itu boleh juga pakai frekuensi. Contohnya ada yang ada di screen ya, yang sekarang saya tunjukkan. Sorry, jadi menggunakan istilah-istilah hampir tidak pernah, sangat jarang, kadang-kadang sangat sering, sama hampir selalu. Boleh diganti nggak? Ya boleh, tapi usahakan menggunakan kaidah-kaidah kayak yang tadi ya. Jadi ketika respon positifnya sama, usahakan sama dengan jumlah respon negatifnya. Bisa juga menggunakan jenjang kontinum seperti yang ada di buku halaman 46. Itu 46 itu kalau kita udah nggak tahu lagi lah, kira-kira misalnya ada 16 gitu. Kayak mana tuh ya? Ya udahlah, kita bikin aja titik-titiknya. Nanti setiap titik boleh diwakili oleh angka, atau boleh juga setiap titik itu nanti jadi titik yang dipilih oleh subjek itulah, atau kotak yang dipilih oleh subjek itu yang untuk bisa menentukan seseorang itu posisinya ada di mana gitu. Misalnya nanti kalau dia milih kotak yang paling pertama, itu berarti angkanya 1 gitu. Atau bisa juga kita menggunakan tersebut ketika kita gunanya untuk ini juga supaya orang nggak terlalu terbebani dengan angkanya yang mana gitu ya. Jadi dia langsung hanya memilih kotak aja gitu. Boleh seperti yang ada di contoh buku. Jadi isi kotak yang di tengah-tengah itu teman-teman boleh juga bikin angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau tetap kotak kayak gitu aja kosong gitu juga boleh. Kemudian sebaiknya jenjangnya itu jangan terlalu panjang ya, karena semakin panjang jenjang pilihan, umumnya subjek akan makin bingung ya. Kita sama kehidupan kita sendiri aja bingung, apa jangan bikin bingung-bingung orang lain ya guys. Jadi biarkan aja kita bingung dengan diri kita sendiri, tapi jangan sampai orang lain bingung. Terus perhatikan juga usia subjek. Misalnya kalau subjeknya udah lansia, misalnya kalian nanti mau ukur life satisfaction pada lansia, ya janganlah dikasih pilihan sampai 16, 20, 15, sudahlah. Siap-siap aja lah kalian diadukan ya kan, entah diadukan ke saya sebagai dosen, atau misalnya diadukan ke dekan, jangan-jangan, atau jangan-jangan orang tuh ngadu ke Komnas HAM. Yang sampai lah ya, gara-gara mata kuliah konstruksi alat ukur terviral kalian jadinya di Indonesia ini ya kan guys. Jadi tolong diperhatikan ya guys. Oke, jadi sebenarnya gimana itu? Menurut kalian, perlu nggak ada subjek, atau perlu nggak kita menuliskan pilihan tengah? Atau menurut Anda lebih baik tidak ada pilihan tengah? Nah itu diskusinya ada panjang sekali gitu ya. Jadi kalian bisa baca juga di buku untuk penjelasan tentang hal tersebut. Kira-kira apakah lebih bagusnya ada pilihan tengah atau tidak ada pilihan tengah? Kita akan diskusikan di kelas nanti, jadi jangan khawatir. Oke, nah untuk menulis item ya, perhatikan bahwa dalam kaidah penulisan item itu kita intinya harus sederhana, jelas, dan mudah difahami. Sebenarnya kalau nggak sederhana kayak mana? Ya kalau nggak sederhana ya itu biasanya terjadi di awal bulan ya. Di akhir bulan pas-pas bokeh kita bolehlah beli Minang Setia. Ya kalau nggak ada yang ngerti apa itu Minang Setia, boleh cari di Google apa itu Minang Setia. Terus kalau misalnya kita bikin itemnya itu rumit, ya itu tadi guys, kita memahami diri sendiri aja kita sulit, masa kita bikin orang memahami dirinya sendiri, memahami skala psikologi kita. Jadi kalau subjek nggak paham dengan item-item kita, ya udah jelas mengurangi akurasi. Kalau akurasinya udah nggak betul, ya pasti ada karakteristik psikometri nanti yang terganggu. Terus kalau itemnya juga tidak jelas, subjeknya pun jadi nggak berminat. Sulit difahami, ya sama aja subjek tidak berminat. Yang nggak siap-siap lah penelitian kita kalau nggak ada yang mau jadi subjek kita ya kan. Jadi tetap harus sederhana. Boleh juga Garuda sekali-sekali ya. Oke. Kemudian hindari kata atau istilah yang bermakna ganda, berpeluang menimbulkan penafsiran ganda.
Teman-teman coba lihat halaman 49 nanti apa yang dimaksud dengan kata yang menimbulkan penafsiran ganda itu kayak mana ya maksudnya gitu. Pendengar yang baik itu kayak mana? Apakah yang mampu memahami orang lain, mampu mendengar dengan jelas, atau yang mana gitu. Jadi harus betul-betul dibuat yang benar-benar jelas, jangan ada ambigu ya, ambiguitas. Oke, jangan menulis atau bukan. Anda tidak disarankan untuk menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut. Contohnya ketika kita mau mengukur kecemasan terhadap pandemi gitu. Ya udah kita bikin aja gitu itemnya. Saya merasa cemas terhadap pandemi gitu. Itu terlalu mudah gitu. Jadi kita tuh memang sebaiknya memang melakukan hal yang benar, bukan melakukan hal yang mudah. Caranya adalah kita menuliskan sesuai dengan indikator perilakunya. Tapi jangan langsung dituliskan indikator perilakunya itu juga menjadi item. Kita harus mencari, makanya tadi saya bilang melibatkan kreativitas juga. Kita harus mencari sebuah kalimat, pertanyaan atau pernyataan atau stimulus ya. Yang kita tuliskan itu stimulus. Bagaimana caranya kita meng-create stimulus agar stimulusnya itu bisa direspon sesuai dengan atribut yang dia miliki. Gitu. Dan terus harus selalu terus always every time everywhere everywhere pokoknya kapan aja kalian tuh harus selalu mengacu kepada indikator perilaku. Kenapa? Karena itu adalah sesuai dengan tujuan pengukuran yang udah kita tetapkan dari awal gitu. Jadi kita udah harus menentukan apa yang dimaksud dengan setiap item itu ya. Jangan lari dari tujuan pengukuran yang mau kita buat. Nanti tiba-tiba nanti Anda lupa gitu ketika menulis item di tengah-tengah yang mau diukur dari kecemasan tiba-tiba jadi kebahagiaan. Kan larinya jauh gitu kan. Kemudian perhatikan contoh halaman 51. Nah, perbedaan respon itu harus menunjukkan perbedaan yang sesuai dengan indikator perilaku. Halaman 51 ya, itu nomor 5. Mana dia? Ketika contohnya adalah pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari ketika individu menjawab ya kan, dia ketika dia menjawab ya dan ketika dia menjawab tidak gitu, apakah orang yang memiliki tuntutan atau isi item yang lebih banyak itu gitu kan, yang menuntut berbagai macam kemampuan itu adalah orang yang tidak bersemangat gitu. Karena ini kan skalanya adalah skala semangat kerja. Ketika dia bertanya tentang pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Iya, benar. Berarti orang yang menjawab iya dan bahwa pekerjaan dia itu adalah yang menuntut berbagai macam kemampuan, apakah itu orang yang bersemangat kerjanya? Belum tentu kan. Jadi maksudnya nggak cocok gitu. Jadi responnya itu tidak menggambarkan perbedaan antara arti dan makna yang sesuai dengan indikator perilakuan. Jadi kalau dia jawab tidak, sebenarnya kan yang dia jawab itu adalah pekerjaannya. Contohnya kalau kayak pekerjaan menyapu jalanan gitu, kan itu macam kemampuannya hanya menyapu jalanan. Bedakan sama pekerjaan misalnya kayak apa ya, guru di sekolah gitu. Guru di sekolah itu kan kemampuannya banyak macam kemampuan yang dia punya gitu. Jadi ketika yang ditanya ini adalah yang ditanyakan kepada penyapu jalanan, tentunya dia jawab tidak. Tentunya dia akan menjawab tidak, karena dia tidak memiliki banyak macam kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaannya. Oke ya. Kemudian, bentar ininya hilang. Oke. Kemudian selanjutnya, gimana nih? Oke, usahakan untuk memilih respon yang tidak direspon secara normatif ya. Kalau item-item yang bermuatan social disability yang tinggi, ya kan, misalnya kalau kayak kita jawab, ditanya orang lah misalnya tentang asertivitas. Seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Orang tuh ya cenderung aja lah ya, cenderung memilih kayak
cenderung memilih misalnya saya akan tegur dengan sopan dan baik-baik, halaman 52. Lebih daripada dia menunjukkan bahwa saya sangat terganggu dan sangat jengkel. Misalnya dosen memberikan tugas atau memberikan kuliah pada malam hari. A, saya akan menghadiri. B, saya tidak akan menghadiri. Ya kayak gitu kan mahasiswa gitu. Dia cenderung akan menjawab yang sesuai dengan kaidah-kaidah normatif yang ada di lingkungannya. Gunakan item favorable dan tidak favorable yang tadi ya agar subjek konsisten, terutama dengan skala yang memiliki jenjang yang banyak gitu. Kita usahakan ada favorable dan unfavorable agar subjek lebih konsisten untuk menjawab, untuk memberikan respon tipikal terhadap stimulus yang kita buat. Jadi ketika kita membuat item, sebenarnya yang kita buat itu adalah stimulus, guys. Usahanya untuk membuat respon. Respon itu yang nanti akan kita ukur sebagai respon tipikal dia. Nanti itu akan kita olah dan kita dapatkan skor, sehingga kita bisa menentukan seseorang punya atribut itu atau tidak. Gitu. Jadi kesimpulannya, skala itu harus sesuai dengan spesifikasi, dan perhatikan ada IMR ya, IMR, Item Mortality Rate, tingkat item gugur. Jadi ini biasa nanti terjadi pada kondisi kita ya kan, atau misalnya pada hal-hal lain lah, karena kita tidak semangat ketika membuat itemnya, atau kita asal-asalan gitu. Jadi kalau misalnya target item kita tuh kita mau bikin target itemnya 10, ya usahakanlah bikinnya 2 sampai dengan 3 kali, berarti 2 kali 10 berarti 20. Atau kalau di dalam konteks tugas kelompok, nanti bisa kita bicarakan deh ya, di kelompok bagaimana membuat pembagian tugas untuk menulis itemnya. Baik, dari sekarang itu aja ya yang mau disampaikan. Jadi teman-teman nanti sudah bisa bekerja di kelompok untuk bisa membahas tentang tugas yang berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di komen atau langsung tanya saya ya. Oke guys, terima kasih.